Sobat Senja, ketemu lagi dengan Bu Nurul dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sobat Senja, hari ini kita akan melanjutkan materi perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, atau kata lainnya tanpa perkawinan atau tanpa penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua macam. Perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tanpa bantuan manusia, dan perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Nurul akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Adapun macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah rizoma atau akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, spora, membelah diri, gerage. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari rizoma atau akar tinggal. Ada juga yang menyebutnya dengan rimpang. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, kencur, lengkuas, temulawak, kunyit. Berikutnya yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah dan menggembung membentuk umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Berikutnya yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis dan menggembung seperti batang dan di dalamnya tumbuh tunas. Contohnya adalah bunga bakung, bunga tulip, bawang merah, bawang bombay. Yang keempat yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, singkong, lobak, bengkoang, bunga dahlia. Yang kelima, tunas adventif. Cara perkembangbiakan dengan adventif dibagi menjadi dua, yaitu tunas adventif akar dan tunas adventif daun. Tunas adventif akar adalah di mana ujung akar akan memunculkan tunas yang kemudian hidup sebagai tanaman baru yang mandiri. Tunas adventif daun adalah tunas yang muncul dan tumbuh pada daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, cocor bebek, bambu, cemara, kesemek. Yang keenam adalah spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tanaman berpembuluh. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jamur, lumut, tumbuhan paku. Yang ketujuh adalah membelah diri.
Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya sehingga membentuk kelompok. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah ganggang hijau. Yang kedelapan adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah dan pada bagian yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah enceng gondok, stroberi, pegagang, rumput teki. Lanjut yang berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Berikut macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terdiri dari mencangkok, stek, merunduk, okulasi atau menempel. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok juga salah satu cara memperbanyak tumbuhan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok merupakan membuat cabang menjadi berakar dengan cara kulitnya dikupas sedikit dan dibebat dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk ditanam. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Mencangkok bertujuan untuk memperoleh keturunan dari tumbuhan dengan mutu yang tinggi. Selain itu, mencangkok juga memiliki keuntungan, yaitu mendapatkan tanaman yang mutunya lebih cepat berbuah dibandingkan induknya. Namun, mencangkok juga memiliki kekurangan, yaitu mudah roboh hasil cangkokannya karena akar yang dimiliki hanya berjenis serabut. Nah, bagaimanakah caranya mencangkok? Tahap pertama, pilih batang yang lurus. Tandai bagian yang nanti dicangkok. Tahap kedua, buat sayatan secara melingkar di ruas cabang atau ranting. Perlu diperhatikan ya, panjang sayatan sepanjang 3-5 cm. Tahap ketiga, lepaskan kulit kayu yang telah disayat dengan pisau secara hati-hati. Kemudian bersihkan lendir kambium. Tunggu hingga kering dalam waktu 2-5 hari. Tahap keempat, tutup keratin dengan media cangkok yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Ikat terlebih dahulu bagian bawah. Tahap akhir, setelah menunggu 2 hingga 3 bulan, potong bagian bawah cangkokan. Tanaman telah siap ditanam di media tanah. Hasil cangkokan tadi akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan ini dapat terjadi pada tumbuhan belimbing, sawo, jambu, jeruk, dan mangga. Masyarakat menggunakan teknik cangkok pada tumbuhan yang menghasilkan buah. Hal ini pun dirasa sangat efektif serta memberikan keuntungan berupa nilai ekonomi tinggi. Yang kedua adalah stek.
Pengertian stek ialah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang dilakukan dengan cara menanam bagian atau potongan dari tumbuhannya. Kita dapat menanam bagian tumbuhan seperti daun, batang, ataupun tangkai. Sistem stek ini dapat dilakukan dalam tumbuhan mawar maupun singkong. Penyetekan singkong terjadi di bagian batangnya, sedangkan penyetekan mawar terjadi pada bagian tangkainya. Adapun cara menstek batang yang benar yaitu bagian batangnya dipotong secara meruncing, lalu tancapkan batangnya dalam tanah. Kemudian potongan tadi akan tumbuh tunas dan akar baru setelah beberapa hari kemudian. Yang ketiga adalah merunduk. Pengertian merunduk atau layering ialah jenis perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan merundukkan cabang panjangnya ke tanah. Dengan begitu akan terjadi perkembangbiakan batang tanaman yang merunduk tadi. Kemudian akan tumbuh akar pada ruas-ruas batang tanamannya sehingga dapat menjadi tanaman baru. Pelaksanaan merunduk memiliki syarat yaitu batang tanaman tidak mudah patah, lentur, panjang, dan di dekat tanah terdapat pertumbuhan cabang batangnya. Cara perkembangbiakan ini dapat dilakukan pada tanaman anggur, arbei, dan stroberi. Cara melakukan perkembangbiakan merunduk adalah: langkah pertama yaitu memilih bagian batang yang lentur dan cukup tua. Bagian batang ini kemudian sedikit kerat. Bagian batang yang sudah dikerat lalu dibenamkan dan dirundukkan dalam tanah. Setelah itu, siram secara teratur. Kemudian pisahkan batang setelah akarnya tumbuh agar dapat ditanam menjadi tanaman baru. Yang keempat adalah menempel atau okulasi. Apa pengertian menempel atau okulasi? Menempel atau okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain. Biasa diambil dari batang bawah, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman yang diokulasikan sehingga mendapatkan varietas tumbuhan yang lebih baik. Prinsip dasar dari okulasi adalah penempelan atau penggabungan batang bawah dengan batang bagian atas. Okulasi memerlukan teknik tersendiri supaya tujuan okulasi dapat berhasil. Keuntungan yang diharapkan dari batang bawah pada umumnya adalah sistem perakarannya yang baik. Sedangkan batang bagian atas diharapkan hasil perkembangbiakan yang lebih baik. Apabila bibit hasil okulasi ditanam di lapangan, maka biasanya disebut tanaman okulasi, dan bila yang ditanam berasal dari biji, biasanya disebut tanaman semai. Cara melakukan perkembangbiakan okulasi: 1. Iris kulit batang yang akan ditempeli. 2. Iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. 3. Irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. 4. Potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul.
Sobat Senja, demikian materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dapat Bu Nurul sampaikan hari ini. Semoga kalian mudah memahami dan juga bermanfaat.